Baik, selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi kita di pertemuan kita, pembahasan kita di metode kekakuan matriks ASMM, di mana metode kita pakai adalah metode kekakuan langsung. Dan hari ini kita bahas tentang balok menerus ya, soal pada balok menerus, soal dan pembahasan. Oh ya, jangan lupa untuk visit my channel ya, di Engineering Study Civil Engineering Channel ya, dengan saya sendiri Agianata Tuamunte, kiranya dapat memperkembangkan daripada pengetahuan teman-teman semua, baik saya pribadi, untuk lebih mengembangkan daripada channel ini. Kiranya teman-teman berkenan untuk bisa like dan subscribe daripada channel saya. Baik, untuk hari ini, malam hari ini kita akan bahas untuk judul materi kita adalah metode kekakuan matriks ASMM ya, untuk balok menerus ya. Nah, soalnya teman-teman, di sini kita balok ya, balok yang menerus dengan peletakan di sini ada jepit, kemudian sendi dan sendi ya, dengan join A, B, C ya. Dan di sini batang pertama AB itu dibebani dengan beban merata 1 ton per meter dengan jarak 6 meter ya. Kemudian untuk batang kedua ya, BC itu ada beban terpusat sejarak 3 meter ya, dengan beban yang bekerja sebesar 3 ton. Nah, bagaimana langkah untuk penyelesaian daripada soal ini ya? Yang pertama langkahnya adalah pertama kita buat penomoran node dan nomor balok ya. Jadi kita harus buat pemodelan daripada strukturnya, yaitu node atau join dan nomor baloknya. Nah, kita lihat tadi ya, perletakannya ada 3 jepit di join A, kemudian sendi di join B, dan sendi juga di join C ya. Join 1, join 2, join 3 ya. Kemudian di sini ada batang 1 antara join 1 2, kemudian batang 2 dari antara join 2 dan 3. Nah, kita lihat reaksinya, karena di sini sendi berarti ada di sini sendi, kemudian di sini ada rotasi yang bekerja ya. Ya. Sendi hanya bisa vertikal dan horizontal. Vertikal ya, 1 1 2 ya. Kita penggambarannya 1 2 gaya rotasinya, perpindahannya, kemudian 3 vertikal, 4 ya, kemudian 5 dan 6 ya. Kemudian di sini bahwa penomoran node atau joinnya ada 3 node ya, 1 2 3 ya. Kemudian ada penomoran balok ya, ada 2 balok batangnya, ada batang 1 join 1 join 2, batang 2 join 2 join 3. Sedangkan untuk penomoran arah displacement ya, kita tahu di sini ada 6 gaya yang bekerja atau reaksi ya, ada 6 1 2 3 4 5 6 ya. Di mana 2 bebas itu artinya ini bebas 1 dan 2, karena di sini jepit berarti vertikal, horizontal, dan momennya itu ditahan ya. Sedangkan yang terkekang itu ada 4 ya, berarti di sini 3 ya, 5 dan 6 ya. 4 yang terkekang ya. Jadi yang terkekang adalah 3, 4, 5 dan 6. Sedangkan ini sendi ya, yang ini yang bebas itu 2 bebas 1 dan 2 ya. 2 bebas 1 dan 2, selebihnya ditahan ya. Ini sendi gaya ke atas ditahan ya. Dan ini juga ditahan dan ditahan. Nah, di mana matriks yang akan kita hasilkan di sini ya, matriks kekakuan strukturnya akan, karena dia 6 ya, daripada arah daripada perpindahannya ya, berarti kita ada 6 kali 6 matriks kekakuan strukturnya. Matriks perpindahannya ada 2 kali 2 ya.
dan matriks perletakan pada tumpuannya 4 kali 2. Kemudian langkah kedua, apa yang kita lakukan yaitu menghitung gaya ujung akibat beban luar ya. Jadi dengan cara kita buat free body diagramnya ya, kita pecahkan atau diskrit daripada struktur kita pecah, ada batang 1, batang 2 ya. Di sini dengan momen yang bekerja ya, di 1 2 ada momen yang bekerja, kemudian ada gaya aksial yang bekerja, momen yang bekerja karena beban di P 3 ton dan Q 1 ton meter. Dengan jarak 6 meter ya, ini jaraknya juga sama 6 meter. Kemudian kita lihat di sini perhitungannya ya, pada batang 1 Q 5 ya. Jadi Q 5 batang 1 ya, Q 5 sama dengan 1 dikali 6 ya, 1 dikali 6. Jadi sebelumnya pada batang 2 ini kita punya rumus nih. Untuk yang momen primer yang bekerja itu rumusnya QL kuadrat per 12. QL kuadrat per 12. QL Q-nya 1 dikali L-nya 6 kuadrat ya, dibagi 12 sama dengan min 3. QL Q5 berarti 5 tadi di sini ya. 5 tadi yang ini ya. Terus yang 6 yang ini ya. Di sini yang tadi sebentar balik. Di sini yang 1 4 2 3 ya. 5 6 1 4 2 3. Ya, jadi rumusnya yang pertama itu pada batang 1 berarti Q5 ya, Q5 ini ya minus 3 itu sama dengan, ini rumusnya dulu kita buka ya, QL kuadrat per 12 berarti Q5 posisinya karena dia berlawanan ya, berarti minus di sini, minus 1 kali 6 ini kuadrat ya, L kuadrat dibagi 12 sama dengan minus 3 ya di sini. Nah, Q1 ya, Q1 tadi di mana? Q1 tadi di sini ya. Q1 di sini ya. Ya. Berarti 1 kali 6, 1 dikali 6 ya, dikuadratkan dibagi 12 sama dengan 3 ya. Q6 berarti di sini ya. Berarti Q6 sama dengan minus ya ke bawah 1 kali 6 ya, dibagi 2 ya. Kalau misalnya dia apa namanya? Aksialnya ya. Aksialnya 1 dibagi 1 kali 6 dibagi 2 sama dengan minus 3 ya. Berikut dengan Q4 juga sama dengan minus 3. Nah, pada batang 2 kita lihat Q1 ya, Q1 di sini. Q1 itu karena dia beban terpusat, maka rumusnya M momen primer ya, P L per 8. Jadi di sini karena dia arahnya ke bawah berarti minus ya, arah ini minus ya. Ya, Q1-nya berarti 3 dikali dengan 6 dibagi 8 ya, sama dengan minus 225. Q2 juga sama ya, jadi 3 dikali dengan 6 ya, dibagi 8 sama dengan 225. Jadi ini saling menolkan ya, menyeimbangkan. Q4 berarti 2 3 4 di sini ke bawah arahnya berarti minus 3 dibagi 2 ya, sama dengan 1,5. Q3 sama dengan minus 3 per 2 minus 1,5 ya. Cukup jelas ya untuk ini. Kemudian langkah ketiga kita menghitung matriks kekakuan batang atau elemen. Dengan cara apa? Dengan cara kita punya rumus ini. Rumus umum kita yang kita ketahui dari sebelumnya. K sama dengan matriks 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, minus 12 EI per L pangkat 3, 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L, min 6 EI per L pangkat 2, 2 EI per L, 12 EI per L pangkat 3, min 6 EI per L pangkat 2, 4 EI per L. Ini sama ya. Ya, jadi ini matriks diagonal yang atas itu sama dengan di bawah. Nah, atau bisa disederhanakan sama dengan EI per L pangkat 3 dikali matriks 12, 6L, min 12, 6L, 4L kuadrat, min 6L, 2L kuadrat, min 6L, 12, min 6L, min 6L, 4L kuadrat. Ya. Oke, ini sama,
ini sama ya. Sama. Oke, ini rumus yang kita sudah dapat dan kita pelajari sebelumnya. Kemudian bagaimana caranya ya? Kita cek dulu masing-masing batang ya, kita cek ya. Jadi lakukan elemen pada batang 1 ya. Batang 1 itu berarti kita ada apa namanya? Ada gayanya atau arah perpindahannya, gaya arah perpindahannya itu 6, 5, 4, 1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebelumnya, maaf, di sini untuk batang 1 ada 6, 5, 4, 1 ya. Berikut juga dengan batang 2 berarti ada 4, 1, 3, 2 ya. Jadi ingat-ingat ini. Kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Sebentar ya. Oke, batang 1. Batang 1 berarti ada 6, 5, 4, 1. Ya, kita masukkan aja nilainya. Berarti di sini ada EI ya, per 18. Kita masukkan aja nilainya 12 ya. 6 kali 6 sama, ini sama semua. Minus 12 ya. Kalau kita lihat rumusnya ini ya, 6 ini keluarkan berarti 12. 6 kali 6 min 12. 6 kali 6 4 kali 6 kuadrat min 6 kali 6 2 kali 6 kuadrat. Jadi sama ya, masukin hasilnya seperti ini. Jadi K1 sama dengan K2 ya. Cuma bedanya di sini 6, 5, 4, 1, di sini 4, 1, 3, 2 ya. Penomorannya menyesuaikan dengan arah apa namanya? arah dari daripada displacementnya ya. 6, 5, 4, 1, kemudian 4, 1, 3, 2 ya. Jadi itu bagaimana penempatan daripada apa namanya, penomoran daripada arah displacementnya ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya langkah keempat, apa yang kita lakukan? Menghitung matriks kekakuan globalnya atau overall stiffness matrixnya. Jadi kita gabungkan K sama dengan K1 ditambah K2 ya. Jadi yang tadi kita dapatkan nilai dapatkan nilai K1 ini ya, kita jumlahkan K1 ini dengan K2 ya. Nah, kita caranya seperti apa ya? Itu gampang sekali ya. Kita masukin dulu, kita tempatkan dulu K1-nya dan K2-nya 6, 5, 4, 1, 6, 5, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2. Ini jangan salah ya, untuk penempatan daripada direction daripada arah displacementnya ya. Nah, misalkan contohnya ya, kita penggabungan, berarti di sini misalkan saya butuhnya 1, 1, berarti 1, 1 itu ada 24, berarti di sini yang 1, 1 mana? Berarti ini 1, 1 ya. Di sini 12. Kemudian mana lagi 1, 1? Berarti ini 1, 1 ada di sini 12. Berarti 12 tambah 12 sama dengan 24. Kemudian kita lihat baris ke 1 ya, baris ke kolom kedua ya. Kita lihat di sini yang kuning dapat dari mana? Dari sini ya. Baris 2 kolom 1 ya, 6. Ya. Kemudian kita cek ini sama juga baris baris 1 kolom 3 ya, jadi 3 1 ya, jadi 3 dan 1. Cari 3 dan 1 ya. Dan kemudian 3 dan 1 minus 3 ya. Minus 3 di sini. Kemudian 4 baris 1 ya. 4 baris 1. 4 baris 1-nya minus 3 ya. Dan kemudian 4 baris 1-nya 3. Jadi minus 3 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang ke bawah, yang ini sama juga. Kemudian yang hijau baris 2 kolom 1 ya. Baris 2 kolom 1 ya. Di mana itu baris 2 ya. Kolom 1 baris 2, kolom 1 baris 2 ya, 6. Kemudian yang ini kolom 2 baris 2 ya, kolom 2 barisnya ke 2. Di sini 12 ya.
Nah, ini kita jumlahkan semua dari sini ya. Cek satu-satu semua ditambahkan ya. Ini kita udah dapat nilainya ya. Nah, di sini note sini bahwa matriks kekakuan struktur kita 6 kali 6, 6 kali 6. Matriks perpindahan kita nanti ada di sini 2 kali 2 karena ini ya. 1 2 ini yang nanti yang kita akan cari 2 kali 2. Kemudian matriks perletakan kita ada 4 kali 2 ya. Oke. Nah, langkah kelima kita menghitung gaya perpindahannya ya. Nah, di sini rumusnya umum kita bahwa Q gaya sama dengan kekakuan dikali dengan displacement ya. F sama dengan K dikali D sama ya. Ini Q ya. Nah, di sini kita ada Q1, Q2, Q3, Q3 kurang 1 min 1,5 kali ini bebas. Ini yang terkekang tadi ya. Q3, Q4, Q5, Q6 dikurangi 1,5, kurangi 4,5, kurangi 3, kurangi 3. Ini yang dapat dari persamaan tadi ya, yang kita sudah hitung di sebentar saya kasih lihat di sini ya. Nah, nilai ini ya, nilai ini ya. Ya. Yang ini dan ini ya -3 dan ini 1,5 untuk aksial, kemudian momennya ya. Di sini momennya ya, kita lihat -3, 3, -2,5, 225, 225 ya. Jadi itu dapatnya dari sana ya. Itu dapatnya dari situ. Oke. Nah, kita lihat untuk ininya berarti di sini ada Q1, Q2, matriks untuk arah perpindahannya nanti ada 2 kali 2 ya ini ya. Kemudian ini displacementnya, kemudian untuk yang gaya reaksi tumpuannya ini ya. Q3, Q4, Q5, Q6 ini matriks kekakuannya dan ini harus sama dengan 0. Artinya Q3 kurang 1,5 harus sama dengan 0. Maka dapat Q3 untuk penyimbangannya supaya dapat 0 ya. Q4 min 4,5 ini kali ini sama dengan 0 ya. Harus 0. Nanti dapatnya ini juga sama, harus 0. Nah, kemudian kita ambil karena kita mau cari nilai perpindahannya, berarti kita ambil yang 0,75 ya, 2,25 sama dengan ya 1,33 yaitu kita yang sebelumnya kita kalikan ke dalam ya, 24 bagi 18, 6 bagi 18, 6 bagi 18, 12 bagi 18 ya. Kemudian akan didapatkan angka seperti ini ya, 1,33 I, 0,33 I, 0,3 I, 0,667 I dikalikan dengan matriks D1, D2. Nah, dengan cara yang sama, misalkan saya punya nilai A di sini K, A sama dengan matriks K dikali dengan D, maka D sama dengan K inverse dari K dikali dengan A ya. Jadi D sama dengan K inverse kali A. Maka didapat D1 sama dengan pembagiannya ya. Baris kali ini jadi seper 1,33 dikali dengan ini dikurang ini kali ini pindah jadi minus, ini jadi ini 0,67 di 1,33 ini dikali minus ya, minus 0,33 minus 0,33 ya. Nanti didapat nilainya ya sama dengan 0,321 ya per EI ya. D2 dapat 3,536 per EI ya. Dapatnya seperti itu. Oke, ini cukup jelas ya, sehingga kita sudah dapatkan tadi arah perpindahannya D1 sama dengan minus 0,32 21 per EI dan D2 nya 3,536 per EI. Kemudian kita lihat reaksi perletakan yang tadi ya, yang Q3, Q4, Q5, Q6 kurang 1,5 kurang 4,5 kurang 3 sama dengan EI per 18 kali matriksnya min 3 0 3 6 0 3 0
dikali dengan perpindahan kita D1 D2 ya, didapat tadi dari persamaan kita tadi udah hitungan kita, minus 0,321 per EI, 3,536 per EI sama dengan ya, kita kalikan ini ke dalam ya. Bisa aja dikalikan ke dalam dulu, 3 min 3 per 18 min 3 per 18 ya, masukin baru kita kalikan ke sini ya. Jadi baris ya, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi hasilnya ini minus 0,536, 0,589, min 0,107, minus 0,054. Karena Q3 kurang 1,5 sama dengan min 0,536, berarti Q3 sama dengan, ini pindah ruas, positif berarti 0,944. Ini juga sama, 4,5 pindah ke sana jadi positif, jadi 5,089. Q5 berarti positif, jadi kurang, jadi 2,893. Q6 jadi positif, berarti kurang 2,94. Jadi ini reaksi kita. Jadi Q3, Q4, Q5, Q6 itu sama dengan ini 0,964, 5,89, 2,893, 2,947 ya. Nah ini jangan lupa ini ya, Q tumpuan dikurang Q beban ya, yang terjadi sama dengan matriks kekakuan dikali dengan displacement yang sudah terjadi sama dengan 0. Nah langkah 7 adalah kita menghitung gaya ujung balok ya. Nah di sini rumusnya Q sama dengan K ya, dikali dengan D ditambah dengan Q0-nya ya. Q0-nya itu Q yang terjadi ya. Nah di sini kita lihat Q6541 balok 1 ya. Ingat ini 6541 dan balok 2 6541 balok 2 4132 ya. Ini rumus kekakuannya dikali dengan perpindahannya, karena di sini Q1 D1 ya. Ya. Di sini minus 0,321 ini 000 ditambah dengan ini Q0-nya ya, 3 di balok 1 kan, ini 3 ya. Ya, 3 minus 3 ya. 6 541 ya, benar ya, 3 ya, berarti sama dengan minus 0,054 minus 0,107 0,054 minus 0,214 ditambah dengan 3 minus 3 ya, sama dengan 2,946 2,893 3,054 minus 3. Nah sedangkan balok 2 ya, balok 2 itu ada Q4, Q1, Q3, Q2. Matriks kekakuan kita dikali dengan perpindahan 0 karena dia 1 minus 0,321 per EI, 3,536 per EI ditambah dengan ini ya Q0 nya 1,5 2,25 1,5 min 2,25 sama dengan ini 0,536 0,965 minus 0,536 2,25 ini tinggal dikalikan baris kali kolom dijumlahkan baru dapatnya ini, ditambah 1,5 2,25 1,5 minus 2,25 hasilnya ini matriksnya 2,036 3,215 0,964 dan 0 ya, balok 1 balok 2. Nah sehingga kita dapat gambarkan langkah 8 gaya-gaya ujung baloknya itu ada seperti ini. Jadi momen yang terjadi 2,893 ya, minus 3,00 pembulatannya ya untuk ini, kemudian ini yang ini 3,215 ini 0 ya, gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada gaya vertikalnya 1,946 garis tumpuan 3,054 2,036 0,964 ya. Ini gaya-gaya ujung balok yang ada ya. Oke, baik.
teman-teman semua, poinnya di sini adalah langkah pertama yang kita harus lakukan, mereview kembali ya, bahwa yang pertama dari soal kita tentukan dulu penomoran node dan nomor balok. Kemudian yang kedua menghitung gaya ujung akibat beban luarnya dengan persamaan yang sudah ada ya. Momen primer kita ini bisa di-download di Google ya. Pembebanan di momen primernya seperti apa untuk beban terpusat, beban titik, kemudian menghitung matris kekakuan batang atau elemen yang sudah ada rumusnya. Dan yang terakhir, kemudian kita cek kekakuan masing-masing batang K1, K2-nya ya. Kemudian kita jumlahkan. Langkah keempat, kita menentukan matris kekakuan global atau overall stiffness matrix. Dan yang berikutnya kita menghitung gaya perpindahan dengan rumus Q sama dengan KD. Dan setelah itu yang keenam, kita menghitung reaksi perletakan yang terjadi. Dan 7, menghitung gaya ujung-ujung balok dan kita gambarkan reaksinya ya yang terjadi di ujung-ujung balok. Demikian untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi untuk bantuannya supaya mengembangkan untuk channel ini, kiranya dapat memberikan like dan subscribe. Mungkin boleh klik lonceng yang ada. Come and visit the Engineering Studies Civil Engineering channel. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat daripada pembelajaran hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.